der Weg, den ich oft in Gedanken und zu dir, denn dort wartest du, ein Blutbadchen. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. How are you? In this meeting, we are gonna learn about simple past tense and simple future tense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa kabarnya? Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang simple past tense dan simple future tense. Oke, let's start with simple past tense first. Nah, kita mulai dulu dari simple past tense. So, simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past. Ya, jadi simple past tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi dan berakhir di masa lampau. Dengan kata lain, kejadian tersebut sudah tidak terjadi lagi di masa sekarang karena sudah berakhir di masa lampau. Contohnya, I went to the beach last week. Saya pergi ke pantai minggu lalu. Dan I washed my car yesterday. Saya mencuci mobil saya kemarin. Adapun beberapa kata keterangan waktu yang sering digunakan dalam kalimat simple past tense antara lain 2 days ago, yesterday, last week, last month, last year, dan sebagainya. Pola dari kalimat simple past tense adalah subject plus verb to atau kata kerja bentuk kedua. Nah, jadi kalau kalimat simple present tense itu bentuk kata kerja yang digunakan adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama, atau bisa juga menggunakan verb s atau is tergantung subjeknya apa. Begitupun pada kalimat present continuous tense menggunakan kata kerja bentuk ing yang ditambah dengan to be di depannya, di mana penggunaan to be-nya tergantung pada subjeknya. Nah, sementara itu, pada kalimat simple past tense, semua subjeknya menggunakan verb to. Apakah subjeknya orang pertama, kedua, ketiga, tunggal maupun jamak, semuanya tetap menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Contohnya, kalau saya ingin mengatakan, saya makan hamburger kemarin, maka kalimat dalam bahasa Inggrisnya adalah I ate a hamburger yesterday. Bukan I eat a hamburger yesterday ataupun I am eating a hamburger yesterday. Atau kalau saya ingin mengatakan Sandra makan hamburger kemarin, maka kalimatnya adalah Sandra ate a hamburger yesterday. Bukan Sandra eats a hamburger yesterday atau Sandra is eating a hamburger yesterday. Nah, bisa dilihat ya, kalau apapun itu subjeknya, apabila kalimat tersebut adalah simple past tense, maka bentuk kata kerja yang digunakan adalah bentuk kedua. Jadi, kalau suatu kegiatan itu dilakukannya pada masa lampau dan selesainya juga di masa lampau, maka jenis kata kerja yang digunakan adalah verb to atau kata kerja bentuk kedua. Nah, sekarang saya ingin kalian memperhatikan kembali contoh yang saya berikan di awal tadi. Ada kalimat I went to the beach last week dan I washed my car yesterday. Coba kalian perhatikan kata kerja dalam kalimat tersebut. Ada went dan washed. Went dan washed sama-sama merupakan kata kerja bentuk kedua. Nah, kata went merupakan kata kerja bentuk kedua dari kata kerja bentuk pertama go. Sementara itu, kata washed adalah bentuk kata kerja kedua dari wash. Nah, kalian perhatikan, untuk kata go, bentuk keduanya berubah menjadi went, sedangkan kata wash bentuk keduanya berubah menjadi washed, di mana
Dari bentuk pertamanya yaitu kata wash, tinggal menambahkan akhiran ed saja untuk merubahnya menjadi bentuk kedua. Hal ini berbeda dengan kata go tadi ya, di mana kata go yang merupakan bentuk kata kerja pertama tidak ditambahkan akhiran ed untuk bentuk kata kerja keduanya, tapi katanya berubah menjadi went, bukan good. Nah, mengapa begitu? Yang harus kalian tahu, kata kerja dalam bahasa Inggris memiliki dua jenis, yaitu regular verbs dan irregular verbs. Nah, apa itu regular verbs dan irregular verbs? Akan kita bahas selanjutnya. Kita mulai dulu dari regular verbs. Nah, regular verbs atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata kerja beraturan, merupakan kata kerja yang perubahannya pada verb to atau kata kerja bentuk kedua, dan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga terjadi secara teratur, yaitu dengan menambahkan akhiran d atau ed saja pada verb 1 atau kata kerja bentuk pertamanya. Contohnya, pertama ada kata wash. Nah, untuk bentuk kedua dan ketiga, kita tinggal menambahkan akhiran ed saja di bentuk pertamanya menjadi wash untuk bentuk kedua, dan begitu juga bentuk ketiganya. Kemudian ada kata like. Untuk bentuk kedua dan ketiganya, kita juga tinggal menambahkan akhiran d saja dari bentuk pertamanya, yaitu like menjadi like untuk bentuk kedua dan ketiganya. Dan terakhir ada kata cry. Nah, untuk bentuk kedua dan ketiganya, huruf y dirubah menjadi huruf i dan ditambahkan akhiran ed di bentuk pertamanya, yaitu cry menjadi cried untuk bentuk kedua dan ketiganya. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah kapan kita menambahkan akhiran d, atau merubah akhiran y, atau merubah huruf y menjadi i, lalu ditambahkan akhiran ed pada kata kerja bentuk pertama untuk merubahnya menjadi bentuk kedua dan ketiga pada regular verbs. Nah, untuk merubah regular verbs dari bentuk pertama menjadi bentuk kedua dan ketiga ada aturannya. Nah, aturannya apa saja? Silahkan kalian cari sendiri di internet ya. Yang pasti, pada regular verbs, bentuk kedua dan ketiga itu selalu sama. Contohnya bisa dilihat di tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lantas bagaimana dengan irregular verbs? Irregular verbs atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata kerja tak beraturan, merupakan kata kerja yang perubahannya pada verb to atau kata kerja bentuk kedua, dan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga terjadi secara tidak teratur, yaitu tidak dengan menambahkan akhiran d atau ed pada verb 1 atau kata kerja bentuk pertamanya. Contoh, pertama ada kata cut. Nah, pada kata cut, kita tidak menambahkan akhiran d atau ed pada bentuk kedua dan ketiganya. Kata cut memiliki bentuk kedua dan ketiga yang tidak berubah dari bentuk pertamanya. Dalam artian, baik bentuk pertama, kedua, dan ketiganya memiliki bentuk yang sama. Contoh kedua, ada kata buy. Pada kata buy, kita juga tidak menambahkan akhiran d atau ed pada bentuk kedua dan ketiganya. Kata buy memiliki bentuk yang sama pada bentuk kedua dan ketiga, yaitu bought, yang berbeda dengan bentuk pertamanya. Dan contoh yang terakhir, yaitu kata go. Pada kata go, kita juga tidak menambahkan akhiran d atau ed pada bentuk kedua dan ketiganya. Kata go memiliki bentuk yang berbeda pada bentuk pertama, kedua, dan ketiganya. Atau dalam kata lain, bentuk pertama, kedua, dan ketiganya tidak sama. Nah, di mana bentuk pertama adalah go, bentuk kedua adalah went, dan bentuk ketiga adalah gone. Nah, karena bentuknya yang tidak tetap dan tidak beraturan inilah, maka semua jenis kata kerja yang termasuk ke dalam irregular verbs ini perlu kalian hafalkan baik-baik. Karena kalau suatu kata kerja itu tidak termasuk ke dalam irregular verbs,
maka otomatis bentuk kedua dan ketiganya cukup menambahkan akhiran D atau ed saja. Nah, jadi dengan menghafal irregular verbs tersebut akan memudahkan kalian untuk mengetahui apakah suatu kata kerja untuk merubahnya menjadi bentuk kedua dan ketiga adalah dengan menambahkan atau tidak menambahkan akhiran D atau ed pada bentuk pertamanya. Nah, lantas kata kerja apa saja yang termasuk ke dalam irregular verbs? Silahkan kalian cari sendiri di internet. Next, we have simple future tense. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang simple future tense. So, simple future tense is used to describe an activity that will happen in the future. Nah, maksudnya simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi, intinya kegiatannya belum terjadi ya, karena baru akan terjadi nanti. Contohnya, I will go to Bali next month. Saya akan pergi ke Bali bulan depan. Contoh yang kedua, I will come to your house tonight. Saya akan datang ke rumahmu malam ini. Adapun beberapa kata keterangan waktu yang sering digunakan dalam kalimat simple future tense antara lain tomorrow, the day after tomorrow, next week, next month, next year, 2 days later, dan sebagainya. Adapun pola dari kalimat simple future tense adalah subject plus will plus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Jadi misalnya saya ingin mengatakan saya akan membeli sebuah mobil baru minggu depan. Maka kalimat bahasa Inggrisnya adalah I will buy a new car. Begitu pula kalau saya ingin mengatakan Hadi akan membeli sebuah mobil baru minggu depan, maka kalimatnya Hadi will buy a new car next week. Bukan Hadi will buy a new car next week. Nah, jadi jangan mentang-mentang Hadi ini orang ketiga tunggal, akhirnya di kalimat simple future yang seharusnya menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one, kita malah menggunakan verb S atau IS. Ingat, kata will itu selalu diikuti kata kerja bentuk pertama atau verb one, bukan bentuk kedua atau verb two, bentuk ketiga atau verb three, bentuk orang ketiga tunggal atau verb S atau IS, maupun bentuk ing atau verb ing. Okay, I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night and see you.